anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, berjumpa lagi dalam ibadah kita bersama pada pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 20 September. Kita mau belajar firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Karena itu, mari semua anak-anak yang sudah duduk manis di rumahnya, sudah siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai bersama-sama. Sebelumnya kita angkat satu pujian ya bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Anak-anak tahu kan? Kita nyanyi bersama-sama ya. Jangan main-main ya. Kita nyanyi bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami, memelihara kami sampai hari ini. Khusus anak-anak kami yang ada di rumah, yang sedang siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau menuntun mereka sampai hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kamu mampu memahami firman-Mu dan melakukannya. Juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Tuhan urapan-Mu adalah hamba-Mu, memberkati supaya setiap perkataan ini adalah perkataan firman Tuhan bagi kami semua. Kami siap Tuhan duduk di kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, karena kami mau mendengarkannya. Di Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ya, semua punya Alkitab kan? Mari buka Alkitabnya masing-masing. Kita mau baca dari firman Tuhan dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 bunyinya demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Sekali lagi ya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kita mau renungkan dengan tema hening. Hening, hening, dan hening. Apa itu hening anak-anak? Menurut anak-anak apa itu hening? Ayo coba, ada yang bisa jawab. Ya, hening itu apa? Ya, apa yang anak-anak pahami tentang hening? Ya, nah, hening itu bisa berarti sunyi, bisa juga berarti sepi, bisa juga berarti lengang, diam, dan tenang. Ya, itu makna dari hening. Ya, arti kata dari hening sesungguhnya seperti itu: sunyi, sepi, lengang, diam, tenang. Ya, hening. Nah, waktu hening saat ibadah, waktu hening saat kita ibadah itu dimaksudkan supaya kita dapat merenung firman Tuhan yang baru kita dengar dengan
merefleksikannya dalam hati kita, ya. Jadi ketika selesai khotbah ada jeda waktu hening sebentar. Nah, itu maksudnya supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan, lalu kita aplikasikan dalam hidup kita, lalu kita terjemahkan dalam hidup kita, lalu kita melakukannya. Itu namanya waktu hening. Jadi waktu hening bukannya waktu untuk kita bercanda. Waktu hening itu bukan waktu untuk kita ketawa ketiwi, cari waktu sebentar untuk keluar dan sebagainya, bukan. Karena waktu hening di saat ibadah itu adalah supaya kita fokus kepada Tuhan, fokus merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan, ya. Kita merefleksikan dalam hidup kita, menjadikan kebenaran itu bagian hidup kita. Apa yang harus saya koreksi dari diri saya dengan firman Tuhan, ya. Itu seperti itu maksudnya. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Yesaya 30 ayat 15, di situ ada dua kata penting yang berhubungan dengan hening, ya. Di dalam bagian A dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, itu bagian pertama. Bertobat dan tinggal diam. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini datang sudah pasti ada maksudnya. Jadi kita mengangkat lagi melihat dari kehidupan orang Israel, ya. Kehidupan orang Israel pada masa itu menghadapi peperangan, mereka diserang oleh musuh-musuh mereka sekeliling. Sehingga karena mereka tidak tahan menghadapi musuh, bukannya mereka lari kepada Tuhan, tapi mereka justru lari kepada bangsa lain, lari kepada manusia yang mohon pertolongan. Mereka lari ke Mesir untuk minta pertolongan dari Firaun. Nah, itu yang sangat membuat Tuhan tidak suka, ya. Dan apakah mereka mengalami kemenangan? Justru malah mereka mengalami kekalahan, penderitaan, ya, penderitaan yang terus menerus, ya. Tidak ada kedamaian, tidak ada hal yang membuat mereka bisa terlepas dari penindasan, ketakutan, ya kan? Kenapa? Karena mereka lebih memilih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dikenakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, apa maknanya buat kita semua, anak-anak? Artinya bahwa di dalam segala hal yang kita hadapi, entah masalah dalam pendidikan, masalah di sekolahmu, masalah dalam keluargamu, mari jangan panik, jangan gegabah, jangan mudah emosi, tapi belajar dari firman Tuhan ini. Engkau bertobat, diam di kaki Tuhan, berdiam diri di kaki Tuhan, ya. Berdiam diri, ambil waktu, belajar dari saat remaja ini untuk benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar menaruh hidupmu kepada Tuhan, ya. Walaupun ada orang tua, tapi jangan mengandalkan orang tua, tapi mari andalkan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh minta campur tangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengalami yang namanya keselamatan. Kita sungguh-sungguh harus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mengandalkan orang tua, yang mudah panik, yang apa-apa sedikit langsung lari sana heboh sini. Tidak perlu seperti itu. Belajar menjadi orang bijak dengan diam di kaki Tuhan. Karena dengan diam di kaki Tuhan, kita akan menemukan Tuhan yang memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar. Belajar mengambil waktu untuk diam di kaki Tuhan. Belajar mengambil waktu untuk mempercayakan Tuhan dalam segala
jangan mudah gentar. Karena Tuhan Yesus, Dia Allah yang dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Kalau Dia menolong dulu, sekarang pun Dia menolong, dan selamanya Dia Allah penolong hidup kita. Jadi anak-anak harus belajar, ya anak-anak, ya jangan terlalu banyak main game, tapi mari belajar untuk memberikan waktu juga buat Tuhan. Jangan karena masa ini adalah masa PSBB, tidak sekolah, di rumah pun belajar asal-asal saja, ya. Tapi gunakan waktu dengan baik dan benar supaya hidup kita menjadi orang-orang yang punya masa depan yang indah, punya masa depan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Jadi poin pertama, belajar berdiam diri di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua, kita lihat dari bagian firman Tuhan ini bahwa selain diam, dikatakan di situ dalam firman Tuhan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Jadi memperoleh kekuatan itu nggak perlu kita olahraga terus menerus, walaupun olahraga itu penting, ya. Nggak perlu kita makan makanan yang bergizi, walaupun itu penting, kita harus makan makanan yang bergizi. Tapi memperoleh kekuatan, kata firman Tuhan, dalam kau tinggal tenang, kau akan memperoleh kekuatan. Jadi tenang di hadapan Tuhan, ya. Dapat mengendalikan diri, menguasai diri dalam segala hal, ya. Tenang berarti kita dapat menguasai diri. Tenang berarti tidak panik. Tenang berarti tidak gelisah, tidak ngomong sana sini, ya. Tidak ngomong sana sini, tidak ngomong ini itu, ya. Tapi cari pertolongan sana sini. Tenang tidak seperti itu. Tenang berarti kita tidak cari pertolongan sana sini, tapi cuma berpaut sama Tuhan, ya. Berpaut sama Tuhan. Contohnya di dalam Mazmur 37 ayat 7a, di situ firman Tuhan katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, artinya kita sedang membiarkan diri kita tenang. Tenang untuk menghadapi segala sesuatu, tenang. Karena dalam ketenangan kita akan memperoleh kekuatan. Jadi ketika firman Tuhan katakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, artinya Tuhan mau kita hanya mempercayai Dia, ya. Tuhan mau kita hanya mempercayai Dia, tidak mengandalkan apapun, tidak cari pertolongan di sana sini. Datang di kaki Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan jelas katakan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi mari kita tenang, ya. Dalam menghadapi hal segala sesuatu jangan panik, tapi tenang, ya. Dengan tenang kita akan menemukan kekuatan. Dengan tenang kita akan bisa menguasai diri. Dengan tenang kita bisa berpikir yang jernih. Dan ketika kita berpikir yang jernih, di situ Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menyatakan kehendaknya. Roh Kudus akan memberikan kita solusi. Roh Kudus akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh jalan keluar, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi semua itu. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar mulai dari sekarang. Bukan tunggu dewasa, bukan tunggu tua dulu, ya. Bukan tunggu nanti saya sudah berkeluarga dulu, nanti saya sudah punya keluarga dulu baru saya mau belajar tunduk di kaki Tuhan. Tidak, mulai dari sekarang. Sekarang waktunya untuk anak-anak belajar, untuk bisa diam di hadirat Tuhan, untuk bisa tenang di hadapan Tuhan. Karena dengan kita diam dan tenang, di situ membuktikan bahwa kita adalah orang-orang bijak. Kita bijak dalam segala hal. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau supaya kita belajar dari Dia, untuk mengandalkan Dia, untuk berpaut hati hanya padanya, untuk bergantung sepenuhnya padanya, dan membiarkan Dia bertindak dalam menolong kita. Jadi sekali lagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari belajarlah untuk tenang dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, situasi apapun. Mari kita mengandalkan Tuhan.
Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, berkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadikan itu rema bagi hidup mereka, untuk mereka belajar mengandalkan Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan, untuk menghadapi situasi apapun mereka belajar berdiam diri di hadapan Tuhan, berdiam diri di kaki Tuhan, mencari kehendak Tuhan, berlaku tenang, tidak mudah emosi, dapat mengendalikan diri, karena di saat itulah mereka akan menemukan jalan keluar, kemenangan, kekuatan dari Tuhan. Bapak sekali lagi akan berdoa untuk semua anak-anak, berkati hidup dan masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir dalam hidup mereka, berkat jasmani terutama berkat rohani. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.